Shalom, salam sehat dan tetap semangat untuk kita semua. Kita akan melanjutkan materi kita pada hari ini, tetapi kita akan mengawalinya dengan berdoa. Mari kita ambil waktu untuk berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur akan kasih-Mu Tuhan. Kami mau belajar, Tuhan sertai kami dari awal pertengahan hingga akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Hari ini kita akan melanjutkan di materi kita di bab yang kelima, Sumpah Pemuda dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika, di poin yang ke-C, yaitu nilai semangat Sumpah Pemuda masa sekarang. Ini yang diminta di dalam penerapan kita pada saat ini ya, bahwa nilai semangat Sumpah Pemuda yang kita pelajari di poin A maupun poin B, bahkan kemarin di poin B kita belajar beberapa tokoh ya. Masih ingat Chairil Anwar, Wage Rudolf Supratman, Walter Manginsidi, dan I Gusti Ngurah Rai, dan masih beberapa tokoh-tokoh para pejuang kita yang dapat kita teladani. Nah, saat ini kita belajar di poin ke-C, yaitu nilai semangat Sumpah Pemuda pada masa sekarang. Nah, di sini ada gambar Soekarno ya. Pada waktu itu Insinyur Soekarno memberikan satu perkataan yang justru menarik kita pada sampai saat ini, membuat kita merasa wah bagus sekali sampai saat ini dan perlu kita terapkan. Di mana Soekarno mengatakan ya, pada waktu itu dia mengatakan, beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Satu kalimat, satu perkataan dari Insinyur Soekarno ini sangat menarik buat kita semua, bahkan kalian yang masih muda. Ini maksudnya apa sih? Bahwa maksudnya dari 10 ini pemuda bukanlah jumlah 10 pemuda. Jadi bukan berbicara soal jumlah pemuda, 10 pemuda dibandingkan 1000 orang tua dan sebagainya. Jadi bukan berbicara tentang jumlah, tentang 10 pemuda, melainkan penggambaran atau betapa dahsyatnya apa yang bisa dilakukan pemuda dalam melakukan perubahan. Jadi sedikit saja anak-anak muda itu melakukan perubahan dibandingkan sebuah 1000 orang tua. Jadi hanya pemuda yang cuma segelintir 10, bukan berbicara soal jumlah ya, tapi bagaimana penggambaran betapa dahsyatnya apa yang bisa dilakukan pemuda dalam melakukan perubahan. Jadi masa muda, bahkan anak muda sekarang ini sangat mempengaruhi sekali dalam masa perubahan. Jadi sangat berpengaruh sekali dalam era perubahan sekarang ini. Kalau tidak ada anak muda, bahkan zaman ini mulai kurang maju ya. Itu sebabnya era-era sekarang anak-anak muda sangat diperlukan untuk membangun bangsa Indonesia ini lebih baik lagi. Nah, pemuda adalah mereka yang memiliki keinginan kuat, semangat tinggi, cita-cita yang digantungkan di bintang, memiliki semangat yang terus berkorban. Jadi pemuda ini sangat, kalian semua ya, bahwa anak-anak remaja juga sekarang, bahwa memiliki keinginan kuat. Apakah kalian memiliki keinginan yang kuat atau justru makin loyo? Harusnya di masa pandemi harusnya semangat belajar, atau justru tidak semangat belajar atau malas belajar. Nah, ini kebalikannya. Atau kok memiliki keinginan kuat untuk lebih baik lagi hidup ini? Atau kalian memiliki semangat yang tinggi di dalam meraih apapun cita-cita dalam kalian, dalam setiap kerinduan kalian? Dan apakah kalian memiliki semangat yang terus berkorbar-korbar? Bukan hanya masalah tentang cinta ya, apalagi kalian masih muda, tetapi bagaimana tentang semangat hidup kalian, cita-cita kalian? Apakah kalian memiliki semangat yang tinggi, keinginan yang kuat untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, atau justru sebaliknya? Nah, ini pesan Insinyur Soekarno, beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kugoncangkan dunia. Jadi masa muda sangat berpengaruh sekali dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, lanjut. Kalau kita melihat ya, nilai semangat Sumpah Pemuda pada masa sekarang ini terjadi bahwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 itu sendiri menunjukkan bahwa pemuda Indonesia memiliki hal-hal yang berikut. Jadi anak-anak muda di era dari yang dulu sampai sekarang itu sangat berpengaruh sekali. Bahkan anak-anak muda sekarang, kalau kalian tahu ya, pembulu tangkis kita yang cukup terkenal di dunia, bahkan sedunia ya, dari pembulu tangkis ganda putra ya, Marcus Kevin dengan Marcus Gideon ya. Jadi seorang anak muda justru
bisa meraih prestasi yang begitu luar biasa, bahkan bisa menjadi juara satu dunia. Dan masih banyak lagi beberapa atlet mungkin dalam bidang akademik juga, mereka yang ikut-ikut lomba prestasi dan sebagainya, mereka juga menang. Bahkan anak-anak muda sekarang juga pinter menyanyikan lagu-lagu bahasa Inggris, bahkan bisa sampai di kancah internasional dan lain sebagainya. Dan masih banyak lagi beberapa contoh anak-anak muda yang memiliki, yang pertama itu potensi, yang memiliki tanggung jawab, yang memiliki hak, yang memiliki karakter, yang memiliki aktualisasi diri, dan yang memiliki cita-cita. Mereka-mereka yang memiliki potensi, di mana mereka menggunakan potensi yang ada, baik talenta yang ada, mereka memiliki keinginan kuat, dan mereka belajar, dan mereka berubah menjadi lebih baik lagi. Apakah kalian menerapkan atau kalian punya potensi seperti ini? Semangat pemuda atau semangat Sumpah Pemuda pada waktu itu sampai sekarang ini. Yang kedua, apakah kalian memiliki tanggung jawab? Gak usah jauh-jauh, kalian masih sebagai pelajar, apakah kalian memiliki tanggung jawab kalau ada tugas, kalau ada pekerjaan rumah, PR dari beberapa mapel, apakah kalian memiliki tanggung jawab menyelesaikan dengan baik atau justru sebaliknya? Nah, ini menjadi perenungan buat hidup kita juga ya. Kalian yang masih muda, Mister pun masih muda, Mister juga belajar memiliki tanggung jawab. Nah, atau mungkin di dalam membantu orang tua, kalian masih sebagai anak, apakah kalian membantu pekerjaan orang tua di rumah? Itu bagian dari tanggung jawab. Nggak usah besar-besar, dari hal yang kecil kalian dapat memberikan tanggung jawab. Masalah hak, bahwa di dalam hak kalian juga bukan hanya berbicara tentang kewajiban saja ya, kalian harus tanggung jawab dan lain sebagainya, tapi berbicara tentang hak, bahwa hak kalian juga diikuti dengan kewajiban. Apakah dengan hak yang kalian punyai, kalian menggunakannya dengan baik? Karakter, apakah kalian ini memiliki karakter-karakter yang kreatif, karakter-karakter yang pekerja keras, karakter-karakter yang inovatif, yang tanpa harus disuruh kalian melakukannya dengan sesuatu yang baik, dengan motivasi yang baik. Aktualisasi diri, di mana ketepatan seseorang di dalam menempatkan dirinya sesuai dengan kemampuan yang ada di dalam dirinya. Nah, atau mungkin masalah cita-cita kalian. Saya percaya, Mister percaya bahwa kalian juga memiliki cita-cita yang bagus, cita-cita yang untuk lebih baik. Kalau bisa orang tua saya seperti ini, kalau bisa saya membanggakan atau membahagiakan kedua orang tua. Itu bagian dari cita-cita. Nggak usah jauh-jauh. Dan masih banyak lagi ya. Di situ kita bisa melihat bahwa hal-hal yang perlu dimiliki seorang anak muda. Tunjukkan itu di usia kalian, di masa muda kalian, bahkan di usia kalian saat ini. Nah, lanjut, bahwa nilai semangat Sumpah Pemuda pada masa sekarang ini, di mana perjuangan pemuda di masa lalu tentulah berbeda dengan perjuangan generasi pada zaman sekarang. Benar nggak? Kalau zaman dulu berjuang melawan para penjajah. Nah, saat ini kita nggak perang ya, seperti Ukraina dengan Rusia. Mungkin kita saat ini nggak perang, tapi kita bisa merang di era sekarang ini, di masa muda generasi sekarang ini. Apakah kita bisa melawan generasi ini? Mungkin kemalasan, mungkin yang membuat hidup kita malas belajar dan lain sebagainya ya. Bahkan lebih suka hal-hal yang mungkin berbau medsos, tapi kalian cenderung tidak mau belajar dan sebagainya. Kalian cenderung di dunia, sibuk dengan dunia aktivitas kalian sendiri tanpa harus mengabaikan dengan orang tua. Nah, ini penting sekali. Kalian mungkin tidak melawan para penjajah, tapi kalian melawan para sikap dari kalian, karakter negatif dari kalian, pergaulan negatif yang harus kalian lawan di era sekarang ini, supaya kalian dapat merdeka, supaya kalian dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, pada zaman sekarang ini hidup mungkin aman, bebas, tidak ada tekanan dan peperangan. Dalam menuntut ilmu pun semua warga negara dapat mendapat pendidikan yang sama dan sederajat. Tidak terlalu sulit tantangan yang dihadapi pemuda sekarang, tetapi yang dibutuhkan generasi muda sekarang ini adalah apa? Ya, memiliki kegiatan-kegiatan yang positif. Di luar belajar, mungkin kalian dapat mengembangkan talenta kalian, mengembangkan sesuatu yang baik, sesuatu yang positif, membantu orang tua. Bahkan di usia muda kalian bisa memberikan hal-hal yang kreatif dan lebih baik lagi dan lebih maju lagi. Jadi masih banyak lagi. Di era sekarang ini mungkin bebas dari masa penjajah, kalian tidak perlu berperang, tapi apakah kalian dapat melawan segala kemalasan, segala ego kalian di masa muda kalian untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi? Nah, itu.
Nilai semangat Sumpah Pemuda pada masa sekarang ini, di mana pemuda seharusnya memahami simbol-simbol negara. Ini penting ya, di luar belajar, di luar memiliki potensi talenta yang ada, tetapi pemuda sekarang ini harusnya memahami simbol-simbol negara. Jadi jangan lupa bahwa kalian sebagai warga negara Indonesia, jangan melupakan bahwa kalian berada di negara Indonesia, setidaknya kalian paham tentang simbol-simbol negara yang perlu kalian terapkan sebagai warga negara Indonesia yang baik. Mungkin secara akademik mungkin kalian bagus, secara talenta mungkin kalian berkembang, tapi jangan lupa bahwa kalian orang Indonesia, bahwa orang Indonesia harus tahu dan mengenal Indonesia, simbol-simbol negara kita, bahkan tentang Indonesia, berdoa tentang Indonesia. Nah, itu sesuatu yang baik kalian di masa muda kalian. Memahami simbol negara bertujuan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan negara. Kelak nanti kalian jadi orang sukses, kalian dapat membanggakan negara kita menjadi negara yang lebih baik lagi. Nah, beberapa hal di mana kalian sebagai warga negara yang baik perlu sekali bahwa kalian menunjukkan kedaulatan bangsa dan negara, kesatuan Republik Indonesia, dan menciptakan ketertiban, kepastian, standarisasi, penggunaan bendera. Jadi jangan sampai salah ya. Bahkan bahasa kalian, gunakan bahasa Indonesia yang bagus ketika mungkin bertemu dengan berbeda suku atau dengan lambang negara, jangan melecehkan, serta lagu kebangsaan negara. Jadi perlu kita terapkan sebagai anak muda pada masa sekarang ini. Nah, nilai semangat Sumpah Pemuda pada masa sekarang ini perlu sekali beberapa simbol yang kita perhatikan. Yang pertama adalah bendera. Bendera dapat dikibarkan atau dapat dipasang pada kendaraan atau mobil dinas biasanya ya, atau mungkin di era pada waktu 17 Agustus mungkin di motor-motor kalian gunakan karena untuk memperingati hari kemerdekaan. Atau di poin B, pertemuan resmi pemerintah. Nah, biasanya bendera-bendera ini perlu dikibarkan. Perayaan agama atau adat, pertandingan olahraga dan perayaan atau peristiwa lainnya. Jadi tunjukkan bahwa bendera ini dikibarkan pada proklamasi kemerdekaan atau dapat kita gunakan di era-era atau di momen-momen tertentu supaya dapat bisa mengaplikasikan atau membanggakan bahwa kita punya negara, punya bendera yang bagus, yang memberikan semangat dan motivasi untuk kita lebih baik lagi. Setiap orang dilarang merusak, menyobek atau menginjak bendera ya. Memakai bendera negara untuk reklame atau iklan, mengibarkan bendera negara yang rusak, robek, luntur, kusuk, dan kusam, mencetak atau menyulam, menulis huruf angka di bendera itu nggak boleh ya. Memakai bendera negara untuk langit-langit, atap, pembungkus barang itu nggak boleh. Itu sama saja melecehkan negara Indonesia. Jadi perlu kalian perhatikan bahwa bendera jangan sampai kita gunakan dengan sembarangan. Yang kedua itu bahasa. Jadi gunakan bahasa Indonesia yang benar, yang resmi di dalam pasal 36 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Gunakan bahasa Indonesia yang baku, yang sopan, di mana kita dikenal dengan ramah tamahnya oleh luar negeri. Itu sebabnya bahasa Indonesia ini berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan kebudayaan nasional, transaksi dan dokumentasi niaga, serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, bahasa, media massa. Jadi gunakan bahasa Indonesia yang bagus dan benar. Dan yang ketiga yaitu lambang negara. Jangan sampai lambang negara yaitu Pancasila kita asal-asalan atau justru kita lecehkan. Bahkan ada beberapa kasus ya di tahun yang lalu ya. Jadi tidak boleh menghormati lambang negara. Nah, ini salah benar. Jadi walaupun kita fanatik dengan agama kita, jangan sampai lambang negara kita nggak hormati karena kita masih orang Indonesia. Yang keempat yaitu lagu kebangsaan. Nah, lagu kebangsaan ini perlu kita nyanyikan, yaitu yang diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman. Wajib kita perdengarkan atau kita nyanyikan ketika kita menghormati presiden dan wakil presiden serta bendera negara pada waktu pengibaran atau mungkin perayaan tentang kemerdekaan dan lain sebagainya. Nah, di dalam acara apapun, kompetisi ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga internasional, seni internasional yang diselenggarakan di Indonesia, dan lain sebagainya.
pasti akan digaungkan atau dinyanyikan lagu bendera, lagu Garuda Pancasila. Jadi lagu kebangsaan ya, Indonesia Raya dan lain sebagainya. Jadi ketika momen-momen tertentu, perayaan-perayaan atau mungkin kegiatan-kegiatan, pasti lagu kebangsaan Indonesia Raya ini pasti akan dinyanyikan atau diperdengarkan. Itu sebabnya keempat hal ini, baik bendera, bahasa, lambang negara, lagu kebangsaan, jangan sampai kita lecehkan atau kita salah mengertikan atau justru kita pergunakan dengan hal yang tidak baik. Itu sebabnya mari kalian masih muda, masih remaja, gunakan waktu kalian dengan memahami atau menilai semangat Sumpah Pemuda pada masa sekarang ini menjadi lebih baik lagi. Itu saja yang dapat Mister berikan. Sekali lagi tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, hari ini kita tadi sudah menyelesaikan materi kita pada hari ini. Tadi kita sudah mengawali dengan berdoa. Mari kita akhiri juga dengan berdoa. Mari kita ambil sikap untuk berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur akan kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan menyertai dalam pembelajaran kami dari awal pertengahan hingga akhir. Kami bersyukur Tuhan, dan biarlah apapun yang kami pelajari pada hari ini kami dapat menerapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya Tuhan. Amin. Nah, itu saja yang dapat Mister berikan. Jika ada pertanyaan, kalian dapat WA kepada Mister secara pribadi atau hubungi Mister. Itu sebabnya kalau ada apa-apa, jangan sungkan-sungkan ya. Sekali lagi tetap semangat. God bless you all.